Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa menyapa rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua di lingkungan STIE Pertiwi, Prodi Manajemen. Ini merupakan video flip learning terkait dengan sesi ke-12 yang membahas mengenai etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Nah, di sesi ke-12 ini akan ada beberapa agenda pembelajaran ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua. Pertama, saya akan mereview pembelajaran etika bisnis, tanggung jawab sosial, serta keberlangsungan lingkungan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan poin-poin yang saya sampaikan di agenda pembelajaran sebelumnya, kita akan melakukan review pembelajaran terlebih dahulu, di mana di sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pernyataan visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, tujuan jangka panjang, hasil evaluasi pilihan strategi hingga melakukan sebuah pengukuran dan evaluasi kinerja. Bagian ini terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah formulasi strategi, implementasi strategi, serta melakukan sebuah evaluasi strategi dari kegiatan perusahaan atau organisasi yang kita jalankan. Nah, terkait dengan etika bisnis. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan etika bisnis gitu ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua? Etika bisnis ini adalah bagian dari tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi atau bahkan aturan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ada 7 prinsip etika bisnis. Yang pertama, dapat dipercaya, di mana di mana nantinya tidak ada individu atau bisnis yang ingin bisnisnya dengan entitas yang tidak dipercayai. Kedua, bersikap terbuka, terus-menerus meminta umpan balik terkait dengan etika yang sudah dijalankan dari semua pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan internal ataupun eksternal. Ketiga, menghormati semua komitmen dan kewajiban. Jangan salah mengartikan atau bahkan melebih-lebihkan atau bahkan melakukan penyesatan dengan materi cetak apapun dari kegiatan pemasaran produk atau bahkan jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau dari sebuah perusahaan itu sendiri. Menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab secara nyata, memanfaatkan praktik akuntansi untuk melakukan atau mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang meragukan. Ikut moto, melakukan kepada orang lain seperti apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, atau lakukan kepada orang lain seperti Anda ingin mereka lakukan kepada Anda gitu ya, atau diri kita sendiri. Nah, terkait dengan etika bisnis ini, etika yang baik adalah atau memberikan sebuah pencerminan dari bisnis yang baik juga gitu ya. Rekan-rekan semuanya, etika yang buruk dapat menggagalkan atau bahkan menghancurkan rencana strategi yang sebenarnya sudah dibuat sebaik mungkin. Nah, etika bisnis ini kaitannya dengan prinsip-prinsip melaksanakan atau bagaimana kita melakukan gitu ya dalam kegiatan organisasi yang memadukan pengambilan keputusan dan perilaku yang kita cerminkan dalam kegiatan sehari-hari yang kaitannya dengan organisasi atau kaitannya dengan sebuah perusahaan. Etika bisnis yang baik ini bagian dari proses atau prasyarat bagi manajemen strategi. Nah, seluruh keputusan strategi terkait dengan formulasi, implementasi, bahkan evaluasi, ini memiliki konsekuensi terhadap etika dalam kegiatan bisnis, baik dalam lingkupnya organisasi atau bahkan dalam lingkupnya sebuah perusahaan sekalipun. Nah, misalnya kalau kita lihat ada beberapa contoh dari pelanggaran etika, misalnya iklan atau label yang dicantumkan dalam sebuah kemasan atau sebuah produk atau jasa itu memberikan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah penyesatan.
produk cacat atau mengancam sebuah keselamatan ketika produk itu digunakan atau dikonsumsi, menggunakan uang perusahaan untuk pribadi dan melakukan sebuah pelecehan seksual. Nah, pengembangan teknologi atau bahkan munculnya internet dan bahkan munculnya budaya media akhir-akhir ini, kadang kita kerap kali melihat kasus-kasus gitu ya atau fakta terkait dengan pelanggaran etika dan praktik bisnis secara internal yang terang-terangan kadang dipublish di media-media sosial dan lain sebagainya. Nah, kode etika bisnis ini hanya memiliki tidak cukup untuk menjalin perilaku bisnis yang beretika saja. Untuk memastikan bahwa kode etik dalam kegiatan bisnis atau organisasi itu sudah dibaca, dipahami, atau bahkan diyakini oleh setiap elemen dalam kegiatan organisasi atau perusahaan itu, kita perlu melakukan yang namanya asesmen. Kita perlu melihat isu-isu etika yang tengah terjadi dalam sebuah perusahaan. Lalu coba kita refleksikan, lalu coba kita evaluasi gitu ya, untuk melihat apakah etika dalam bisnis yang sudah dijalankan itu relevankah atau ada sesuatu yang perlu dibenahi atau perlu diperbaiki. Nah, topik penting dalam etika bisnis di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Yang pertama, topik penting dalam etika bisnis adalah whistle whistleblowing gitu ya. Ini misalkan meniup fluid. Jadi kita melakukan atau merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun, baik itu yang mereka lihat atau bahkan mereka temui di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah adanya suap dan KKN gitu ya. Kalau kita lihat dari definisi yang dikemukakan oleh Black Law Dictionary sebagai suap dan KKN ini bagian dari kegiatan menawarkan, memberikan, menerima, atau bahkan meminta barang berharga apapun untuk nantinya itu akan mempengaruhi tindakan pejabat atau orang lain dalam melaksanakan tugas atau bahkan hukum dalam kegiatan organisasi atau kegiatan perusahaan itu sendiri. Nah, tapi kalau kita melihat dari definisi suap ini adalah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi si penerima, baik itu dalam pengambilan keputusan kah atau lain dan sebagainya gitu ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua. Nah, topik yang ketiga yaitu adalah hubungan tenaga kerja. Jadi ini kaitannya dengan asmara di tempat kerja gitu ya. Lalu juga ada yang namanya pelecehan seksual, di mana nantinya hal ini terkait dengan kegiatan yang dapat merugikan organisasi manapun dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum, pelanggaran moral yang pelanggaran moral yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mana nantinya ini akan mempengaruhi terkait dengan stabilitas kegiatan organisasi atau kegiatan perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah topik kita mengenai tanggung jawab sosial. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan tanggung jawab sosial ini gitu ya? Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua, bahwasannya kalau kita melakukan sebuah definisi tanggung jawab sosial ini merujuk kepada tindakan yang diambil oleh suatu organisasi yang mana ini berkait bagaimana melakukan proses secara hukum melebihi apa yang secara hukum dibutuhkan untuk melindungi atau bahkan meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup atau orang-orang yang ada di internal atau bahkan eksternal dari organisasi atau dari perusahaan itu sendiri. Nah, tanggung jawab sosial atau social responsibility ini merujuk kepada tindakan yang diambil gitu ya oleh organisasi yang mana ini melebihi apa yang secara hukum dibutuhkan untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan makhluk hidupnya.
Nah, kebijakan sosial atau ini berkaitan dengan kebijakan sosial yang memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawan, pelanggan, lingkungan minoritas, komunitas, pemegang saham, atau kelompok-kelompok lain yang memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan organisasi atau perusahaan itu. Kebijakan sosial pada masa pensiun ini juga perlu dipertimbangkan atau dinotis gitu ya oleh sebuah perusahaan. Misalnya nih ada karyawan yang udah puluhan tahun bekerja, puluhan tahun mengabdi terkait dengan perusahaan itu. Nah, kira-kira ada nggak sih kebijakan sosial untuk masa pensiun karyawan-karyawan yang sudah berdedikasi baik untuk organisasi atau untuk perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah keberlangsungan lingkungan gitu ya, keberlanjutan lingkungan, sorry. Nah, strategi perusahaan dan negara semakin teliti di akhir-akhir ini dan dievaluasi dari perspektif lingkungan alamiahnya. Bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alam, dan beberapa contoh perusahaan yang sudah menerapkan Go Green di Indonesia, misalkan ada Unilever, Panasonic, The Body Shop, bahkan Apple. Jadi perusahaan-perusahaan ini mereka sudah mencoba melakukan atau menghasilkan produk-produk yang jauh lebih baik, produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, selain Unilever, Panasonic, The Body Shop, dan Apple ini juga masih ada perusahaan-perusahaan yang memberikan impact terhadap lingkungan. Misalnya ada Adidas, Dell, Starbucks, Nike gitu ya, PT Sina Sosro, IKEA, itu ada juga brand-brand lokal misalnya seperti Pijak Bumi, terus misalkan Imaji Studio, Sare gitu ya. Mereka sudah melakukan atau memberikan gitu, menawarkan produk-produk yang go green yang berdampak baik terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan jangka panjang. Nah, latar belakang dari keberlanjutan dari keberlanjutan lingkungan ini adalah tantangan ekologis yang dihadapi semua organisasi mengharuskan manajer untuk merumuskan strategi yang dapat memberikan impact positif atau kaitannya dengan melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi yang ada. Isi lingkungan alam khususnya misalkan ada penipisan ozon, pemanasan global gitu ya, erosi, terus juga pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari isu lingkungan yang mana bisa kita highlight, yang mana bisa kita jadikan sebuah warning gitu ya dalam kegiatan organisasi atau dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan semakin mengembangkan lini produk hijau yang terbuat dari produk daur ulang, atau bahkan tidak lagi menggunakan hewan sebagai tester gitu, sebagai alat uji coba terkait dengan produk yang dihasilkan. Nah, ada banyak peraturan yang akhirnya memberikan eh, apa namanya memberikan batasan gitu agar kita sebagai organisasi atau perusahaan itu tidak melakukan kesalahan atau bahkan melanggar terkait dengan kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan ini. Laporan keberlanjutan mengungkapkan bagaimana operasi perusahaan itu berdampak pada lingkungan alam. Jadi perusahaan itu perlu melakukan sebuah assessment, perlu melakukan sebuah tindak lanjut atau melakukan sebuah laporan keberlanjutan apakah perusahaan atau organisasi ini sudah memberikan impact baik atau tidak, atau bahkan masih mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Banyak perusahaan yang memindahkan urusan lingkungan dari sisi staf organisasi ke sisi lini, sehingga membuat grup lingkungan korporat melapor langsung pada Chief Operating Officer-nya. Nah, ada juga yang namanya sertifikat ISO.
14.000 sama 14.001, di mana ini sertifikat ini mengacu pada serangkaian standar sukarela di bidang lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwasannya perusahaan-perusahaan ini ketika dia sudah benar-benar peduli terhadap lingkungan, tidak lagi melakukan apa namanya eksploitasi atau bahkan melakukan sebuah pencemaran, dia nantinya bisa akan mendapatkan sertifikat ISO ini untuk lisensinya gitu ya, atau untuk legalisasinya. Nah, sekian materi video flip learning ini. Semoga nantinya bisa memberikan insight ke rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua di lingkungan STI Pertiwi dan bisa memberikan apa namanya wawasan ya sebelum kita melakukan sesi perkuliahan di pertemuan ke-12. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.